Sahabatku kayaknya suka deh sama pacarku. Kori, ada yang ngirimin kamu pesan tuh? Bener kah? Coba sini. Iya, lagi jatuh cinta ya? Aku juga nggak yakin sih. Masa sih nggak yakin? Ya udah, pokoknya kamu kenalin aku ya nanti. Pesanan nomor 23. Aku ambil pesanannya dulu ya. Profile picture-nya bukannya itu pacarku. Meskipun aku nggak mau mencurigainya, tapi tetap saja aku nggak bisa tenang. Dan aku baru tahu kalau Kori menyembunyikan semua statusnya dariku. Aku jatuh cinta pada seseorang yang nggak seharusnya aku miliki. Apakah aku harus menahan diri? Tapi aku merasa dia benar-benar mencintaiku. Tapi rasa cemburu ini menyakitkan, karena pacarku tuh hampir sempurna. Untuk minumnya pesan air hangat ya kak. Itu aja, makasih. Dia mengingat hampir semua kesukaan dan kebiasaanku. Ini dia pesanannya. Terima kasih. Oke, ini foto dulu. Ya ampun Jacob, kamu sampai ngerti ya? Tentu saja, ini kan kebiasaan pacarku. Sini, biar aku fotoin. Kori, ayo kita foto bareng. Nah, bagus. Tahan dulu ya, bentar ya. Dan dia mengingat semua keinginanku. Gimana? Kamu udah lapar? Habis ini kita makan seblak? Iya. Belum itu, nih, buat kamu. Bukannya itu kalau yang selama ini Risa mau ya? Iya, aku ngeliat keranjangnya. Jadi aku check outin deh. Ya ampun Jacob, makasih banyak. Dan saat dia keluar kota untuk dinas pun. Halo? Sayang, kamu di mana? Aku lagi jalan-jalan sama Kori. Coba lihat depan. Tanpa kenal lelah, dia selalu membahagiakanku. Kok kamu bisa tahu aku di sini? Bukannya kamu belum boleh pulang ya? Gak mungkin lah aku gak balik untuk merayakan ulang tahun pacarku. Kalau gitu aku balik dulu ya. Makasih ya udah nemenin Risa selama ini. Nanti aku traktir deh. Ya ampun, gak perlu susah-susah. Kita kan teman baik. Bye. Bye. Jacob, ayo kita ketemu. Ada yang mau aku katakan. Aku gak tahu gimana cara aku menghadapi ini. Keputusan apa yang akan diambil? Sayang, aku keluar dulu ya bentar. Mau ngapain? Ada dokumen yang harus aku kirim. Kamu mau menemuinya kan? Gak bisa. Aku gak bisa larut dalam pikiran ini. Aku balik. Sayang, kamu lapar nggak? Aku bawain cemilan nih. Aku tahu kamu pasti belum tidur. Kamu udah ngirim dokumennya? Iya, sudah. Tadi udah di-review juga. Nih. Oh, Oh iya, sayang. Aku ada mau ngomong sesuatu. Sahabatmu nyariin aku. Aku tahu ini salah, tapi aku suka banget sama kamu. Orang sesempurna kamu harus aku perjuangin. Hatiku bener-bener panas setiap ngeliat kamu sama Risa. Aku gak mau. Aku mau kamu yang jadi pacarku. Ya, please ya Jacob. Kori, aku bukan pacar yang sempurna. Aku hanya mencoba untuk menjadi yang terbaik untuk Risa. Harusnya kamu ikut seneng kalau Risa bahagia. Jangan sakiti pacarku. Kamu gak marah kan? Aku udah ngebatasin hubunganku kok sama dia. sayang, aku OTW ya. Itu kan bosku. Ternyata selama ini aku pacaran online sama bosku. Sayang, maaf ya aku gak bisa datang. Tiba-tiba halaman depan rumahku mau ditanamin sawit. Aku harus demo. Tiba-tiba sawit. Nah, mungkin dia hanya malu mau melihatku. Sayang, terus kapan kita bisa ketemu? Kayaknya gak dalam waktu dekat deh. Aku harus lembur. Kamu akhir-akhir ini sering banget lembur. Bosmu bener-bener parah. Itu kan kamu. Risa, kamu gak sadar apa ketawamu tuh jelek? Iya pak, aku gak akan ketawa. Kamu udah selesaiin kerjaan kamu belum? Kalau ketawa, aku gak bayar kamu buat senang-senang di sini ya. Kamu harus kerja yang baik dan gak usah kebanyakan ngobrol sama aku. Lah, kan dia ngajakin aku ngobrol. Dan kamu harusnya bersyukur punya bos kayak aku. Udah cepat lanjutkan. Aku kesel deh. Nyari uang susah banget. Yo, kamu nggak tahu aja. Kemarin aku belanja agak mahal dikit diprotes. Memang sial ya ketemu bosnya kayak begitu. Padahal aku cuma hidup sekali. Neng, dia ada di belakang. Tapi yang namanya hidup itu harus disyukuri. Jadi aku sangat bersyukur bisa kerja di sini. Oh ya iyalah, Bibi juga. Mereka pasti lagi ngomongin bapak di belakang. Sayang, kayaknya gajiku bakal dipotong nih bulan ini. Kamu kalau jadi bos jangan jahat-jahat ya.
jangan suka motong gaji bawahan. Bosmu kayaknya menyebalkan. Semoga kepalanya nyangkut. Iya kan? Aku juga berharap kepalanya yang pokoknya nanti kamu harus jadi atasan yang di kelas. Tentu saja. Semuanya, karena kalian sudah bekerja keras, aku ada hadiah. Wow, ini kantas bermerek baru. Kenapa tiba-tiba Pak Jacob murah hati ya? Lagi kesabut, Neng. Ayo semuanya berkumpul dan foto dulu ya. Sayang, coba lihat deh, aku habis beliin semua pegawaiku hadiah. Aku bisa jadi atasan yang bijak kan? Wah, iya, kamu atasan yang bijak. Oke, udah, sini kembalikan kalungnya. Sama kalian nggak ada yang kerjanya benar ya dari pagi. Terutama kamu. Untuk tetap Kalau kamu mau, kamu harus kerja yang benar. Sayang, aku ada pilihan kado khusus loh buat kamu. Dia benar-benar budak cinta. Ingat aja karena aku memanfaatkan. Oh iya sayang, langsung kirim aja ya ke alamatku. Bukannya ini alamat di gedung ini. Iya pasti penasaran. Sayang, gimana kalau weekend ini kita ketemuan aja depan ke rumahku ya? Ya, lebih hadiahmu, aku akan datang. Aku akan mengaku aja. Tuh kan, bukannya benar-benar kerja, kamu malah kasih kerja buat nyonya akan datang akhir pekan ini. Terus aku jadi lembur lagi. Bibi, Salma, kado kita balik. Yeay. Walah, kita dapat beneran. Itu beneran ya? Semoga bos bakalan baik terus ya kayak begini. Ya udah, kalau gitu kita kerja lagi. Gimana kalau aku video call dia dulu? Risa, ada telepon ini. Halo? Bibi? Pacar onlineku selama ini Bibi. Ya benar saja. Halo? Kok gelap sih? Dan itu juga hadiah dariku kan? Alah. Risa, ini tadi HP-mu ketinggalan. Oh iya. Aku mau pulang, tapi masih belum boleh. Terus gimana ya cara aku membatalkan pertemuannya? Sayang, kamu umur berapa? Sayang? Risa, cepat kamu turun dari situ. Apa? Kamu akan tetap membatalkan pertunangan kita? Membatalkan pertunangan? Kalau aja bukan karena kamu, aku udah lama nikah sama Cory. Tapi sudah cepat, batalkan semua pertunangan gini. Dan kamu harus keluar dari sini. Padahal aku udah merelakan semuanya untuk bisa menikah dengannya. Nak Jacob! Sayang banget sayang. Berisik banget sih. Kenapa suaraku jadi suara cowok? Kenapa? Kok bisa gini? Berisik banget sih. Sihir apa yang kau mainkan? Mah, kenapa nampar aku? Seenaknya manggil mama. Aku gak akan pernah mau dipanggil mama sama kamu. Dan bisa-bisanya ini terjadi. Kamu hanya mengulur-ngulur waktu saja ya agar tetap di sini. Pokoknya cepat tanda tangan ini dan pergi. Ma, apa sih? Kok aku jadi percaya atau enggak ya? Kamu akan pergi. Mas, sudahlah, tenang dulu. Ini tubuhku. Apa yang harus aku lakukan ya? Risa, apa yang udah kamu lakukan padaku? Duduknya? Cewek kok duduk kayak gitu? Dan sekarang, kamu yang jadi Risa. Kita kan udah bertukar jiwa. Apa? Nggak boleh. Kamu nggak boleh ngeliat. Lepaskan tanganmu. Ya sudah. Pokoknya kamu harus rahasiakan ini ya. Kenapa aku harus nurutin kamu? Akhirnya aku jadi kamu. Aku emang penasaran sih gimana rasanya jadi sampah sepertimu. Bye-bye. Yaudah, biar kamu setuju untuk merahasiakan hal ini, ajukan satu syarat. Baiklah, aku nggak ada syarat sih. Tapi hati-hati ya, jadi aku nggak muda, oke? Kamu tuh ya males banget sih. Ma. Mulai lagi. Bibi, sudah. Jangan terlalu kasar padanya. Dia nggak bisa bekerja dengan baik karena kain lapnya. Kita harus bisa lebih baik untuk memahami keadaan. Jadi, berikan dia tangan saja. Kalau pakai tangan kan harus lebih bersih. Apa katamu?
Beraninya kamu menatap Cory? Hah? Kamu kan yang sengaja mencelakai kami semua. Hah? Ah, bukan aku. Kak Jacob, gimana ini? Dia jadi benar-benar tinggal di sini dong. Aku takut dia akan tetap mencelakaiku. Hey Cory, kamu tahu kan Risa itu gak akan mencelakaimu. Pasti ada salah paham aja. Nanti kita selidiki bareng ya. Kesalahpahaman. Kan kamu sendiri yang bilang, Pak Jacob, sebenarnya aku jatuhin diri sendiri, tapi aku mau menyalahkan Risa saja. Benarkah? Mungkin aku yang salah mengingat. Risa, sudah deh, aku nggak menyalahkanmu untuk hal ini. Bagi permintaan maaf, aku memberikanmu tas desainer. Semoga kamu menyukainya ya. Beraninya dia memanfaatkan tubuhku. Dan juga aku mau menghadiahimu mobil mewah dan beberapa rumah serta villa untukmu. Gimana? Kamu bahagia? Ya. Apa yang terjadi dengan anakku? Aku ingin membawamu untuk makan malam hari ini. Cory, tolong bantu dia berdandan ya. Kok jadi begini sih? Aku benar-benar meremehkan permainanmu. Trik apa yang kamu mainkan? Hingga jika bisa menurutimu. Tapi, jangan pernah berpikir kalau kamu menang. Kakimu beneran baik-baik aja. Kamu gak berpikir aku akan membahayakan diriku sendiri kan? Tapi kamu berani juga ya. Kamu memanfaatkan keadaanmu untuk menggoda Kak Jacob. Sangat rendahan. Cory, kenapa kamu mengatakan hal seperti itu? Kenapa? Kamu mau ngadu lagi ke Kak Jacob? Sepertinya pelajaran yang aku ajarkan terakhir kali gak cukup. Kamu terakhir kali. Udah siap belum? Ada apa ini? Kak Jacob, aku gak sengaja nyabut rambutnya Risa. Jangan salahkan Kamu Risa. gak ada ngedorong dia. Risa, sekarang kamu berani ya beralasan? Aku Aduh, Kakinya Cory juga masih terluka, dan kamu beraninya mendorongnya. Aku nggak nyangka hatimu sudah aku seperti ini. bilang aku gak mendorongnya. Sekarang, kamu harus minta maaf. Minta maaf karena apa? Itu bukan karena aku. Aku bilang bukan aku. Sudah seperti ini aja masih nggak mau ngaku. Ternyata selama ini yang Risa katakan selama ini yang aku lakukan. Dan juga, kamu renungi kesalahanmu. Kamu renungi kesalahanmu. Kamu punya mobil? Punya 3. Kalau rumah gimana? Aku ada 2. Dan villanya ada... Cukup. Kamu terlalu baik buat aku. Maaf ya, aku nggak bisa. ya ampun, bukannya ini Risa ya? Kamu masih jomblo aja. Apa kamu masih belum bisa melupakan pacarku? Nggak usah ngadi-ngadi deh. Aku tuh nggak seperti kamu yang suka memungut barang bekas. Dengan temperamen dan egomu seperti ini, nggak akan ada yang mau sama kamu. Apa maksudmu? Orang aku punya pacar kok. Dia lebih tinggi darimu, lebih kaya darimu, dan lebih tampan. Aku adalah kepala Limo Group. Kamu nggak akan bisa nemuin orang yang lebih baik dari aku. Oh iya, kalau gitu kamu datang aja ke pesta pertunangan kami akhir minggu ini. Sama bawa pacarmu juga. Aku nggak ada waktu. Akhir pekan ini aku tunangan juga sama pacarku. Ya ampun, aku salah ingat. Pesta pertunangan kami itu masih 2 minggu lagi. Jadi kami bisa deh ke acaramu. Pak Jacob, klien minta mau ketemu lagi. Baiklah, atur aja jadwalnya sama kamu. Halo. Jadi aku udah pikirin lagi. Kayaknya kita serasi kok. Temenku bakal tunangan minggu depan. Kamu pergi bareng aku nggak? Ya boleh. Dia kayaknya nggak bakal datang ya. Risa, pesta pertunanganmu nggak ada orang tua ya? Iya, cuma ngundang teman-teman aja dulu. Terus pacarku masih ada agenda. Pacarmu masih ada agenda di hari pertunangan kalian. Kamu berbohong ya sama kami. Gak usah terlalu bangga makanya. Kalau udah kayak begini kan kamu sendiri yang susah. Aneh banget lagian. Maaf aku telat. Aku gak terlalu lama kan? Aku pikir kamu gak akan datang. Ini kan pesta pertunangan kita. Aku pasti datang. Kamu pesen aja, nanti biar aku yang bayar. Risa, kalau aku yang pesan sesuka aku nggak masalah. Iya, nggak masalah. Kamu pesen aja apa yang kamu mau. Aku mau yang ini, yang ini. Terus yang ini juga. Ini sama 1 halaman ini ya. Itu aja. Bapak? Bu, ini dia tagihannya. Totalnya 8 juta. 8 juta? Risa, gimana? Kamu nggak mampu ya bayarnya? Mau pinjam dulu sama aku nggak? Dia nggak perlu membayar. Risa, pacarmu juga jago bohong ya. Yang boleh nggak membayar itu cuma yang punya hotel doang.
Dan kamu ngaku-ngaku jadi dia. Emangnya kamu Jacob? Aku tahu kamu mau bantuin aku, tapi nggak usah berlebihan lah. Masukin aja ke akun aku. Baik Pak Jacob, kalau ada yang perlu saya bantu lagi panggil saya seperti biasa aja ya Pak. Pak Jacob? Anda Pak Jacob? Wah Pak, kalau begitu perusahaan kami baru menjalin kerja sama. Cuma saya belum pernah ketemu. Aku rasa nggak perlu, karena kerjasamanya batal. Ayo pergi, tunanganku. Risa sini. Sakit tau. Kamu ini stop lah narik-narikin rambutnya Risa. Tahu tuh. Oke, lihat sini ya. 3, 2, 1. Ternyata dia udah suka sama kamu dari awal ya? Sebenarnya aku juga udah tahu kok. Hah? Risa, Dion, kamu nih apa sih? Nggak usah senggol-senggol kepala apa? Iya, bukan. Jacob, kamu lihat deh mukanya lucu banget. Nggak lucu. Kamu nih. Udahlah, kamu tuh gak usah gangguin Risa terus. Risa, kamu ada suka salah satu dari mereka nggak? Suka. Iya, ada nggak? Enggak lah, apaan? Jeka, bukunya jatuh nih. Risa, kamu ngobrolin apa di belakang? Sini kamu, hah? Mau? Enggak? Tuh kan kamu sih ribut aja. Itu memang yang aku inginkan untukmu, Risa. Nanti kita dengerin lagu bareng yuk. Satu orang yang bijaksana dan yang satu orang seru banget. Kamu pilih yang mana? Dari dulu pilihanku nggak pernah berubah. Aku selalu menyukai orang yang sama. Makanya abis itu kita langsung, kamu nih. Wah, bahagianya. Apa hebatnya sih sebenarnya? Kamu ini loh, itu drama romantis banget tahu. Apalagi itu kan cincinnya khusus, cuma bisa diberikan satu orang seumur hidup. Jadi kalau ada yang ngasih aku itu, dia berarti setia. Lagian siapa yang bakal setia sama kamu? Ya adalah nanti. Iya dong, lagian kan kita masih sekolah, gak usah mikirin cinta-cintaan dulu aja. Iya nih, tahu tuh, kamu tuh pesimis banget sih. Siapa yang kau bilang pesimis? Aku gak pesimis kok, aku optimis sama cinta. Optimis apaannya kayak gitu? Jacob sangat baik padamu. Pasti kamu suka sama dia. Tunggu dulu, hanya karena bersikap baik bukan berarti aku suka sama dia. Jacob, ini dia minumnya. Makasih ya. Kamu kedinginan ya? Nih. Sayang. Risa, aku yakin dari dulu kamu bisa merasakan kepedulianku padamu. Dan kini, aku bisa menepati janjiku. Aku mau kamu menyelesaikan dan menghabiskan sisa hidupmu bersamaku. Kamu yakin kamu gak akan menyesal? Aku gak akan pernah menyesal. Risa, maukah kamu menjadi satu-satunya di hidupku? Aku mau. Cheers, kenalkan, nama aku Risa. Kamu siapa? Hah? Simpan nomorku ya, bye-bye. Hei, apa-apaan itu? Guys, aku ketemu cowok super tampan. Dia sakit ya minum kayak beginian. Hai ganteng, kamu udah selesai belum? Aku nunggu depan pintu nih. Kita makan siang bareng yuk. Hai, kamu makan apa? Jacob, ini... Iya, ini pacarku. bukan, dia bukan pacarku. Calon pacar. Udah, ayo kita cari makanan yuk. Bye-bye. Rasanya kenyang banget. Lain kali kita makan bareng apa ya? Kamu emang selalu seperti ini ya? Iya dong, pokoknya aku selalu bahagia. Apalagi dekat sama orang ganteng. Itu memberikan hatiku ketenangan. Wah, keren. Aku hampir gak pernah sih ngeliat orang seceria kamu. Awas. Wah, bener-bener. Masa bawa sepeda gak lihat sih? Jacob, kamu kemana aja? Dia siapa? Dia rekanku.
Dia selalu ngejar-ngejar aku. Dia beneran marah sama aku ya? Gara-gara hal itu? Hai, Loh, kok kamu tiba-tiba di sini sih? Aku pikir kamu marah. kenapa aku marah sama kamu? Gak ada alasan kalau aku harus marah sama kamu. Jadi kamu bawain ini buat aku? Iya, gimana kalau kita nikmatin bareng? Bakalan bantu kamu cari inspirasi loh. Kamu panggil aku kesini cuma buat ngeliat kamu nembak dia. Bukan. Iya, saksikan kebahagiaan kami ya. Jacob, Aku udah bilang kan ada orang yang aku kejar. Dan dia adalah pacarku. kamu? Kalau gitu sekarang kita pacaran. Gadis kecil, pinjamkan aku uang. Cepatlah, aku akan mengembalikannya padamu. Kita tetangga. Iya. Ini nih untukmu. Akan aku kembalikan besok. Siapa deh itu pagi-pagi? Kenapa sih? Ini dia. Nenek nggak apa-apa. Pinjamkan aku 100. Nenek, kenapa sih nenek selalu butuh 100.000? Sudah cepat. Sini. Nenek kembali. Nek, bisa gak sih gak usah pagi, Selamat pagi Pak? kak, dari pemeliharaan gedung ya. Jam 8. Nenek kesini ya? Oh iya mas, Anda udah ke situ Di belum situ? ya? Nggak ada orang di situ? Hah? Nenek kemana? Harusnya kan di sana. Ada apa mbak? Emangnya ada orang? Di dalam sini ada nenek. Dia Bener tinggal kah? sendirian. Aku nggak tahu soalnya aku udah ketok-ketok nggak ada yang jawab. Iya, HP-nya ada di dalam. Kenapa gak diangkat sih teleponnya? Nek, bukalah. Biar aku yang Nenek. buka. Ini Risa ya, cantik banget. Iya, makasih banyak ya kak. Oh iya, kelopak matamu operasi di mana? Hasilnya nyata banget deh. Ah, ini asli kok kak. Ya nggak apa-apa sih kalau kamu gak mau ngasih tahu. Aku juga nggak membutuhkannya. Tapi pacarnya Kak Jacob emang cantik banget ya. Kok kamu nggak pernah ngasih tahu sih Kak? Aku permisi, ini hidangannya. Kak Jacob, bukannya kamu suka makanan pedas ya? Kenapa kamu beli itu sekarang? Risa nggak bisa makan pedes. Ya ampun Kak Jacob, kamu perhatian banget deh. Kalau aku jadi pacarmu, aku pasti bisa deh makan pedas bareng kamu. Ya ampun Kak, jangan salah paham ya. Aku sama Kak Jacob kan emang udah familiar gitu loh. Udah sedekat itu, jadi nggak masalah sih kalau cuma kayak beginian doang. Kalian nikmati aja dulu makannya, aku bayar ya. Apa benar ya? Semua laki-laki itu susah banget ngertiin perempuan. Kak Risa, aku tunjukin lipstick baruku deh. Kamu? Ada apa ini? Kak Jacob, jangan salahkan Kak Risa ya. Ini memang karena salahku aja. Aku enggak. Dia tadi mendorongku, tapi mungkin karena aku emang Sayang, menyebalkan. aku enggak. Jadi ya sudah, jangan salahkan Kak Risa. Sayang. Kak Jacob. Ayo, berdiri. Nah, kalau gitu kan beneran nggak acting. Kelihatan deh Kak hasilnya. Jacob. Dari tadi aku perhatiin kamu menindas pacarku terus ya. Oh iya, kelopak matamu operasi di mana? Hasilnya nyata banget deh. Lalu kemudian kamu menabur perselisihan lagi, Tapi pacarnya Kak Jacob emang cantik banget ya. Kok kamu nggak pernah ngasih tahu sih Kak? membuatku seakan-akan gak bangga akan pacarku. Enggak, Kak Jacob, aku... Lalu setelah hidangan disajikan, Kak Jacob, bukannya kamu suka makanan pedas ya? Kenapa kamu beli itu sekarang? padahal sudah jelas aku lagi gak mau makan pedas. Ya ampun Kak Jacob, kamu perhatian banget deh. Kalau aku jadi pacarmu, aku pasti bisa deh makan pedas bareng kamu. Tapi kamu malah mengatakan bahwa sebenarnya pacarku gak berhak untuk jadi pacarku. Lalu saat aku selesai membayar, ada apa ini? Kak Jacob, jangan salahkan Kak Risa ya. Ini memang karena salahku aja. Dia tadi mendorongku, tapi mungkin karena aku emang menyebalkan. Kamu dengan sengaja menjebak pacarku untuk menguntungkan dirimu sendiri.
Tapi Kak Jacob, ini hanya salah pahammu saja. Ini cuma kesimpulanmu aja kan, lipstikku emang rusak. Kalau kamu gak ngasih tahu aku mungkin gak akan ngeh juga tuh. Tapi di tanganmu mengungkapkan bukti kalau kamu yang merusak jempolmu sendiri. Biar ku tunjukkan. Kali ini Risa baru yang merusaknya. Jadi kamu udah paham kan? Ayo sayang, aku beliin lagi yang baru. Conan, andai aku bisa sepintar kamu, berikan aku kekuatanmu. Hei Manda, jangan bicara omong kosong ah. Hei, kamu kan tahu kalau Conan itu pintar banget. Iya tahu, tapi nggak boleh berdoa kayak begitu. Namanya syirik. Hei kalian ini apa sih yang dipertengkarin? Ini si Manda ngomong hal-hal nggak penting. Katanya Vivi jatuh dari tangga jadi nggak bisa masuk sekolah. Beneran? Berarti libur ya? Kalau aku jatuh juga dari tangga. Hei, Salma, nggak boleh ngomong kayak gitu, amit-amit. Apa deh, aku nggak percaya sama Tahayul. Iya, kamu nih percaya banget. Tetap aja harus hati-hati. Loh, Salma, kamu kenapa? Aku jatuh di tangga nih. Dokter bilang ini parah. Mulutku ya kemarin. Udah, itu pasti kebetulan aja. Iya ya, kebetulan aja ya. Kalian ini nggak tahu ya? Law of affirmation. Semakin kalian mensugesti diri, itu bakal kejadian. Wah, keren banget. Anda aja kok punya pacar seganteng dia, sekeren dia. Terus bad boy. Hei, jangan mau pacaran sama bad boy. Apaan sih? Kamu nih orang aku cuma ngomong asal aja. Lagian kalau kejadian kan bagus. Hei, amit-amit ngomong. Udah, biarin. Pacarku ternyata dia orangnya kasar. Aku nggak nyangka, padahal mukanya polos ya. Bisa-bisanya dia ngasarin kamu. Manda, pasti sakit ya. Udah, kamu jangan lanjutin. Salma, kamu naruhnya terlalu pinggir deh. Udah biarin aja. Selama ini tahan banting kok. Aku juga pengen beli HP yang baru. Hei, kamu ngomongnya depannya langsung lagi. Lagian kan dia benda mati. Aku ambil bumbunya dulu ya. Ya, retak beneran. Ya, nggak bisa nyala lagi ya. Berarti kamu beneran harus beli baru. Udahlah, kurang-kurangin ngomong kayak begitu. Kita harus lebih banyak memberikan energi positif buat sekeliling kita. Iya juga sih. Kalau gitu, kita nggak boleh sembarangan ngomong ya. Ini sih kak, Anda adalah pelanggan kami yang beruntung. Jadi hari ini ada kupon gratis. Apa mungkin bener-bener karena kata-kata kita ya? Ya nggak juga, tapi itu syarat psikologis gitu deh. Kalau afirmasinya buruk, ya yang kejadian buruk juga. HP-mu memang kan udah kebetulan Kalau jatuh. pacarku, Ya kalau pacarmu, emang pacarmunya aja yang orangnya aneh. Harusnya dia udah ngasih tanda-tanda loh dari lama. Kamu mungkin gak sadar. Dan kamu jangan sampai kakimu patah lagi gara-gara kamu gak hati-hati. wah ini semua isyarat psikologis. Iya, makanya kita harus hati-hati dalam berbicara, oke? Mulai sekarang, aku hanya akan berkata baik dan gak akan berkata buruk lagi. Hal-hal beruntung datang pada Semua kebaikan, semua keberkahan datang. kita sehat selalu. Amin. Sayang, aku hampir sampai. Tapi siapa sangka, ternyata pasangan kencan onlinemu adalah bosmu yang selalu menindasmu. Sayang, maaf ya, aku gak bisa datang. Ikan peliharaanku keracunan klorofil. Keracunan klorofil? Emang bisa ya? Tapi berarti dia sangat penyayang binatang ya? Kamu telat. Bapak. Iya, Pak. Kamu habis begadang semalam. Kalau hari ini aku lihat kamu tidur aku pecat ya kamu. Ini semua kan gara-gara kamu. Sayang, karena kamu gak datang, kamu nemenin aku lembur ya. Tapi aku ngantuk. Gak bisa, kamu harus nemenin aku ya. Pak, tolong tanda tangan. Mau tawain apa kamu? Cepet sana kerja. Iya. Risa, aku dengar kita bakal trip loh. Seriusan kemana? Belum diinfo juga sih. Sayang, besok kita ketemuan aja yuk. Gak bisa sayang. Besok aku ada jalan-jalan kantor. Trip besok kita batalkan ya. Kita kerja aja semuanya. Tapi kerasa kalian udah terlalu stres. Kita jalan-jalan aja. Bapak, saya mau barbeque dong. Yang mau barbeque ke bawah aja beli sosis panggang ya. Sayang, aku ke barbekyuan. Tapi barbeque di restoran kan pasti beda ya. Jadi ya udah deh, boleh kita ke sana. Ternyata segampang ini. Apa yang lucu? Proposal kamu udah selesai? Belum. Kalau belum selesai, kamu nggak boleh berangkat. Yang lain siap-siap ya. Tapi Pak, masa Kalau kamu ngebantah lagi, aku pecat kamu. ngeselin. Sayang, sampai jumpa besok di restoran. Siapa coba? Sayang, aku disuruh kerja nih. Padahal kan besok jalan-jalan.
Kamu disuruh kerja pas liburan. Biar aja, kepala bos nanti nyangkut. Ya kepalamu nanti yang nyangkut. Aku disuruh nulis proposal nih, 3.000 kata lagi. Sini, serahkan padaku. Nah gitu dong. Kan sekarang aku tinggal nunggu diselesain. Risa, kerjaan tambahan ya. Kamu selesaikan itu. Tapi Kalau Pak, selesai akan aku beri bonus. pokoknya dia yang harusnya ngerjain buat aku. Kenapa malah jadi double? Sayang, tunggu sebentar ya. Kerjaannya bentar lagi selesai. Iya, aku juga tahu. Padahal cuma pengen barbeque. Aku pengen daging. Sayang, kamu udah tidur. Pasangan kencan onlineku, ternyata bosku yang selalu menindasku. Bagaimana ya jadinya? Di episode terakhir, bosku udah tahu kan? Mulai sekarang aku akan jadi nyonya bos. Apa aku mimpi ya? Tadi kayaknya ada Jacob di situ. Weekend akhirnya tiba. Sayang, maaf ya. Hari ini aku nggak bisa ke barbeque. Soalnya atap rumahku bocor. Padahal tadinya aku mau ngasih tahu, tapi kalau kayak gini, aku bisa mengendalikannya lebih lama. Ya. Risa? Bapak, Risa, ternyata kamu yang tinggal di sini. saya, Bapak mau ngapain? Pipa wastafelmu tuh bocor, jadi ngerembes ke atapku. Dia cukup luar biasa ya, Risa. Kerja yang bagus mendapatkan pacar seperti ini. Ih, udah ah. Kenapa pikiranku jadi penuh sama dia? Oke, udah selesai. Makasih banyak ya Pak. Ya sudah, kalau gitu aku balik. Risa, aku sampai. Siapa itu? Kayaknya itu suara Kori ya. Aduh iya, aku lupa lagi kalau dia mau kesini. Sini, Mau kemana? Bapak sembunyi dulu ya di sini. Sebentar aja, oke? Hey. Kata Pak Jacob, makan-makan di barbeque di cancel aja karena atap rumahnya bocor. Sayang sekali ya. Tapi ini kan udah 2025, atap siapa yang bocor? Kurasa bapaknya nggak mau traktir aja, dia terlalu pelit. Mungkin atapnya emang beneran bocor. Kita nggak boleh berpikir seperti itu. Kamu kenapa malah jadi positif begini? Kayaknya baru kemarin deh kamu ngatain dia karena dia tuh aneh dan pelit. Tiap hari kerjanya cuma ngurusin wajah doang. Belum lagi si anak jidat nyuruh orang lain lembur. Sampai dini hari. Sudah Kori, nanti kamu malah makin kesel loh. Bocah-bocah ini, awas aja kalau ketahuan. Habis Pak Jacob minta kamu lembur, kamu kayak nggak sehat deh. Make upnya jadi kurang nempel tuh. Nih, aku bawain ini. Makasih banyak ya sayangku. Kalau gitu aku balik dulu ya. Bye. Wow. Risa, ternyata begitu ya. Bapak, itu cuma bercandaan kok. Apa tadi yang bercanda? Pelit dan aneh? Saya mau cek wastafel dulu ya Pak. Kalau kalian berani bicarain aku lagi, aku potong gaji kalian. Risa belum dikunci. HP ku ketinggalan. Siapa yang menyangka bahwa pasangan kencan onlineku adalah bosku yang sering menindasku? Risa, jadi kamu adalah pasangan onlineku? Ya, gimana ya Pak? Bagaimana ini? Pak Jacob udah tahu ya. Lalu selanjutnya kisah cintaku dimulai. Bapak, Iya. Risa, kamu lagi jatuh cinta ya? Kenapa emang? Bapak tahu ya, kayaknya setiap hari bapak kan galak. Tapi sekarang dia nggak normal. Sayang, sampai ketemu lagi nanti. Jangan-jangan Pak Jacob juga lagi ada yang suka kali. Tapi siapa yang suka sama Pak Jacob? Orang galak kayak begitu. Nggak ketahuan kan? Selesaikan proposal ini hari ini. Baik, Pak. Sayang, maaf ya, aku terlalu galak ya. Kamu galak-galak banget sih sama pacar kamu. Malesin deh. Jangan marah ya, nanti aku traktir deh. Mau yang enak. Ya ampun Pak, Gen hati-hati Pak. Kamu ngapain fotoin Pak Jacob? Kamunya nggak paham, Pak Jacob itu kayak menggoda banget. Kamu suka sama dia? Iya,
Ganteng, tinggi, selalu wangi. Udah jadi direktur. Aku pengen deh punya pacar kayak Pak Jacob. Pak Jacob, hari ini ulang tahun Bapak kan? Gimana kalau Bapak undang semua orang ke pesta? Ke rumahnya Bapak aja. Wah iya pak, boleh pak. Ya boleh deh. Selamat ulang tahun. Kamu datang juga? Ya iyalah, ada kesempatan makan gratis. Pak Jacob, Anda punya boneka lucu kayak gini di rumah? Itu dari pacarku. Ya ampun, maaf. Sini biar aku lap. Pak Jacob, sini biar aku bantuin aja. Oh, Coba. Sayang, baju ini kok belum bersih ya? Padahal udah aku cuci. sayang. Aku harus membuat pengumuman bahwa Risa adalah pacarku dan mulai sekarang dia yang jadi nyonya perusahaan. Apa? Ya ampun. Kalian pernah nggak dijodoh-jodohin? Ya ampun, mantuku lagi main ke rumah. Iya ini Risa, belajar yang benar dari mantuku ya. Mamaku selalu aja begitu. Risa, ambilin juga mantuku minum itu. Iya. Mantuku. Tepung emangnya. Dan tentu saja, ini semua karena akal-akalan mama kami. Mama kami itu bersahabat. Ya ampun Jang, udah kita jodohin kan dari dulu, ternyata beneran serasi ya mereka. Tapi kami berdua sepertinya nggak tumbuh untuk itu. Jacob, jalannya lama banget. Hei, sini jangan lari. Dan tanpa sengaja saat kuliah, kami bertemu lagi. Sebenarnya sih senang ya rasanya ketemu orang yang familiar di kuliahan. Nih buat kamu. Dia jadi selalu memperhatikanku. Dia selalu menjagaku di perantauan ini. Intinya, dia selalu ada di saat aku membutuhkannya. Karena dia selalu di sampingku. Tapi ternyata, kok kamu tahu sih aku suka ini? Mamamu nitipin kamu ke aku, jadi aku harus jagain kamu. Oh, ternyata dia terpaksa ya. Ya ampun, mantuku datang. Gimana kabarnya? Kurasa dia nggak benar-benar menyukaiku. Risa. Iya tante. Jacob, sana temenin Risa. Iya, sana temenin kalian yang baik ya. Kami masak dulu. Ayo, tidurin mereka. Oh iya Jacob. Ngomong-ngomong, ada yang nembak aku hari ini. Oh, terus kamu jawab apa? Belum aku jawab. Jangan dijawab. Apa? Jangan jawab dia. Mamaku bilang aku harus menikahimu. Jadi kamu nikahin aku karena ibumu. Tapi kamunya nggak suka sama aku ya? Bukan begitu kok. Aku suka. Risa ini cantik banget ya. Bahkan dari belakang. Aku bakal nikahin dia. Mah, ntar aku kuliah lanjut kemana? Mama udah diskusi sama mertuamu. Barengan sama Risa aja ya? Itu karena mamamu yang nitipin kamu ke aku. Oh. Kenapa aku malah ngomong gitu dah? Ternyata kamu orang bodoh. Mah, ntar aku kuliah bareng sama Jacob kan? Jacob, kapan sih kamu nembak aku? Jadi kamu juga pengen bareng sama aku? Baiklah. Kalau gitu kamu jawab cowok itu sekarang. Jawab. Aku udah jawab kok. Lah, tadi katanya belum. Aku mau. Kalian? Ya udah nikah aja. Iya, akhirnya mereka bersama setelah sekian lama. Nah, setelah ini kita urus pernikahan. Oke, kalau gitu kita urus semuanya ya. Gedung, catering, undangan. Aku juga udah mempersiapkan itu dari lama. Nanti kita minta anaknya berapa. Kalau anak terserah mereka aja, yang penting ada. Halo Mbak. Iya, aku mau ngobrolin catering. Mbak, aku mau ngobrolin gedung. Halo, saya udah pesan kamar ya di online. Kok kamu bisa dapat hotel ini? Peringkat penilaiannya paling tinggi. Sangat pintar. Mohon maaf ya, tapi saat ini sangat tinggi pengunjung, jadi tidak ada kamar untuk Anda. Tapi kalau Anda ingin membayarkan lebihannya, saya bisa mengupgrade kamar Anda. Bayar upgrade-nya berapa? Untuk biaya upgrade-nya 1 juta dengan deposit 2 juta. Apa? Kalau kesalahan hotel harusnya ditanggung dong. Itu mah lebih mahal dari kamar asli. Maaf ya, tapi musim liburan begini emang harganya naik. Tapi kita juga udah terlanjur di sini. Kita bayar aja lah ya. Kita cekin dulu. Baiklah, ini dia. Hah? Aku nggak ingat kalau kamar presidential suite di sini sekotor ini. Ya, Anda nggak ingat karena ini kan pengalaman pertama Anda nginep di sini. Aku pertama kali. Sudah jangan khawatir.
Kak, boleh tolong diganti nggak kamarnya? Saat ini yang kosong hanya ini. Saya akan minta cleaning service untuk bersihin dulu ya. Oke? Ya, makasih ya. Lihat aja ya. Semuanya bakal kena. Aku serahkan padamu. Jangan khawatir. Dan AC-nya juga ya. Kak, udah selesai ya? Apakah ada hal lain yang ingin saya bantu? Nggak ada, cukup. Makasih. Kenapa, Kak? Maaf kak, tapi biaya kebersihan di sini beda. Biaya kebersihan juga ada. Iya betul, biaya pembersihan sekitar 300.000. Kenapa Anda nggak bilang di awal tadi? Karena Anda kan nggak nanya. Kalian ya sudah, mana scan-nya? Aduh, AC-nya kayaknya rusak ya. Hotel ini benar-benar omong kosong. Kita pindah aja yuk. Mau check out. Setelah kami cek, Anda merusak AC ya. Kalau gitu ada denda 1 juta dan deposit nggak akan kembali. Sejak kapan kami merusak AC? Orang AC-nya nggak bisa nyala dari awal. Kalian ini benar-benar ya nggak takut dituntut apa? Emangnya kalian punya bukti apa untuk menuntut kami? Ya sudah, kalau begitu ada solusi. Gimana kalau Anda menilai kami bintang 5 dan deposit kalian akan dikembalikan? Wah, ternyata kalian semua sindikat ya. Hei, apa yang Anda bicarakan? Bilang aja kalau Anda nggak bisa bayar. Panggil manajer kalian. Mau apa emangnya sama manajer? Ada apa sih ribut-ribut? Oh manajer, mereka nggak mau membayar. Benar, mereka udah merusak AC tapi nggak mau membayar dendanya. Nona Winnie, Anda di sini? Jadi begini, cara kalian menjamu tamu. Kamu nggak bisa lihat apa? Dia adalah putri direktur utama. Apa? Putri direktur utama? Ini, hotel ini punyamu. Udah, nanti aku ceritain lagi kalau itunya. Kita bereskan dulu ini. Mohon maaf Nona, saya nggak tahu apa-apa. Ini pasti kerjaan Pak, bukannya Anda yang menyuruh kami. Nah, kan keluar, ternyata kamu ya otak di balik ini semua. Kerjaanmu benar-benar merusak reputasi hotel. Kalian semua dipecat hari ini. Permisi Nona, semuanya silakan keluar. Dan selama ini, kamu nggak ada membicarakan apa-apa ya kepada aku? Soalnya kalau aku cerita ke ayahku bakal ngomong. Tapi kamu bohongin aku mau ngambek aja. Gini deh, kamu boleh nginep di kamar presidential suite selamanya. Ini dia, rumah yang baru kubeli. Selamat datang. Wah, Risa, kamu luar biasa banget. Baru beberapa tahun kerja udah bisa beli rumah. Biasa aja kali, ini juga nggak sebesar rumahku. Aku punya teman yang selalu aja bikin suasana gak enak. Aku beli tos baru loh. Bahannya bagus banget. Wah iya, kirimin link tokonya dong. Tos kayak begituan doang, paling beli di toko oren kan. Kayak begituan murah. Kori, kamu kok ngomongnya kayak gitu? Udah ayo, kita masuk aja yuk. Wah, aku beneran dapet tiket konser Tulus. Yeay. Wah, beruntung banget. Aku udah 2 hari gak dapet. Mana posisinya bagus banget lagi. Emang apa bedanya sih sama nonton di YouTube? Biasa aja kali. Risa, ini mobil punya kamu? Bagus ya. Kamu udah dapat SIM-nya. Kemarin kamu lulus ya berarti? Iya. Yuk, masuk yuk. Rasakan sensasi baru, supir udah punya SIM. Kayaknya kemarin kamu baru cerita deh kalau kamu ada ngegores mobilmu. Berarti kamu gak sejago itu. Kori, kamu kenapa sih ngomongnya selalu gak enakin? Gak seru deh gitu. Iya gak apa-apa. Perkataan dia emang diperlukan kok. Hah? Mulai sekarang, selain rumahmu, kamu bisa tinggal di sini juga. Di atas udah ada kolam renang pribadi dan taman. Perabotannya juga udah lengkap. Kalau kamu mau ngejual rumahmu itu nggak apa-apa, kamu pindah ke sini aja. Wah, bagus juga sih. Jadi lebih luas. Dan tentang tasmu, kamu nggak usah beli baru. Ini adalah edisi terbatas. Nih. Makasih banyak ya, Kori. Tapi jangan terlalu senang dulu. Aku masih punya tugas buat kamu. Kamu harus nemenin aku. Nemenin kemana? Temenin aku buat nonton konser. Hah? Ini kan konser Raisa. Iya. Yeay. Terus mobil ini juga dikasih sama Kori, jangan-jangan? Iya bener. Katanya mobilnya udah gak kepake jadi buat aku. Bahkan setelah aku lecetin, Kori sempat baikin lagi kemarin. Kori gawat, mobilnya jadinya lecet. Kamu nabrak? Tapi kamu gak apa-apa? Iya, aku gak apa-apa. Tapi mobilnya... kamu nih bikin aku takut setengah mati. Udah biarin aja kalau mobilnya. Yang penting kamu gak apa-apa. Makasih banyak ya, Kori. Aku janji bakal lebih baik lagi. Oh, aku paham. Kori, apakah kamu masih butuh sahabat? Kori, apakah kamu masih punya harta nganggur? Hei, Kori milikku. Jangan diambil. Risa, ini ke 100 kalinya ya. Kamu cari perhatian dengan cara seperti ini agar tidak bercerai. Cepatlah, tanda tangan. Aku?
kamu tahu benar apa yang kamu lakukan. Nggak usah pura-pura nggak tahu. Di dalam hatimu juga kamu tahu kan, kita ini sudah berakhir. Jacob, kamu ada di sini? Jacob, Risa. Aku Risa. Jadi Jacob ingin bercerai dari Risa. Lalu siapa wanita ini? Kayaknya dia adalah wanita yang dicintai sama Jacob ya. Tapi jangan-jangan wanita itu juga dijebak. Lalu di sini siapa yang memanfaatkan siapa? Aku heran. Kasihan sekali mereka ini. Lisa, kamu kosong apa yang kamu bicarakan? Jacob, nggak ada yang bicara barusan? Bro, usahain sendiri ya. Tapi tadi aku mendengar suara, apaan ya? Risa, kamu makan dulu yuk. Pasti cewek ini pura-pura baik untuk menyakitiku. Tahu banget nih tipe-tipe cewek kayak begini. Pasti dia akan memanfaatkanku untuk mendapatkan perhatian Jacob. Ups. Suara itu benar-benar suara hatinya. Jacob, Risa beneran nggak sengaja, jangan salahkan dia. Ya iyalah, orang bukan salahku. Kamunya aja yang aneh. Oke, ya sudah. Kamu beresin aja dulu. Sekarang kita lihat aja dulu surat cerainya. Aku bakal dapat harta seberapa? Lumayan sih, tapi kira-kira aku bisa dapat lebih banyak nggak ya? Tapi segini juga nggak masalah sih. Oke, kita cerai aja. Tapi aku ingin yang kontrak ini 100 miliar kan? Aku beneran bisa mendengar suara hatinya, sepertinya harus kutunda. Nggak jadi, tunda perceraiannya. Hei, tunggu dulu, emang gak ada pembicaraan lebih lanjut? Hei, jangan pergi, kamu kemana? Risa, lihat aja ya kamu. Wah, tampaknya nyonya rumah ini sangat berkuasa ya. Beraninya kamu datang ke sini, masih nggak tahu malu ya? Aku kira kamu tidak akan berani lagi. Aku hanya memiliki menantu perempuan yaitu Cory. Hei, anak Anda duluan yang membatalkan perceraiannya, benarkah? Untuk apa kamu mempertahankan perempuan seperti ini? Dia ini nggak pantas tinggal di sini. Pokoknya cepat selesaikan urusan kalian. Wah, bener-bener. Siapa juga yang punya mertua kayak dia? Padahal aku juga udah gak mau mempertahankan sama sekali kok. Ingatanku juga udah sedikit kembali. Kalau dulu aku merawat Jacob yang sakit parah, padahal itu semua gara-gara Cory. Kamu beraninya ngomong seperti itu? Hah? Saya ngomong apa? Masih gak mau ngaku ya kamu? Jelas-jelas. Mama, ini agak rumit. Tapi aku kasih tahu nanti ya. Risa, maksudnya Bibi nggak seperti itu kok. Kamu nggak marah kan? Aduh, cewek ini pasti pura-pura kesakitan lagi. Lihat aja. Risa, aku nggak tahu apa masalahmu. Kenapa kamu membenciku sih? Hei, kamu sendiri yang menjatuhkan dirimu. Lihat aja tuh, ada CCTV. Ya ampun, Nak Cory. Apakah sakit? Paman, aku baik-baik saja. Kamu ya? Kenapa kamu ada di sini lagi? Yang pantas untuk berada di sini adalah Cory. Security! Jangan mengusirnya. Jacob, dia siapa? Risa, perkenalkan dia Salma. Dia adekku. Dia ada bawa oleh-oleh buat kamu. Dan ini adalah kakak iparmu. Kak Risa ya? Ayo kak. Sejak kapan Jacob punya adik? Kayaknya bukan adik kandungnya ya. Sayang, aku ada beliin ini buat kamu. Makasih banyak ya sayang. Ini apaan? Itu hadiah yang aku siapin buat kakak iparmu. Udah sini. Kak Risa, kamu ngapain? Aku cuma mau lihat hadiah kamu doang. Kamu nggak suka ya? Kenapa sampai ngancem aku? Jelas-jelas kamu yang ngambil sendiri. Sama, kamu nggak apa-apa. Kayaknya Kak Risa nggak terlalu suka deh sama aku. Ini tuh baju. Yaudah, kamu ganti baju dulu. Makasih banyak ya Kak Jacob. Sayang, kalau itu yang aku pengen itu kan baju couple kita. Ya kamu juga ngapain ngotorin baju dia? Ya udah, aku pulang aja deh. Hei Risa, dia kan masih muda. Udahlah, nggak usah berdebat sama dia. Nih, aku udah siapin hadiah buat kamu. Sini, biar aku pakein. Kak, nanti kita makan seblak yuk. Aku lagi pengen. Boleh, terserah kamu. Kenapa jadi dia ikut-ikutan terus sih? Iya mah. Jacob, ibu mau ngeliat calon menantuku. Sini. Tante. Lah, Salma, kamu ada di kampus toh? Iya nih, Kak Jacob udah kangen banget sama aku. Ya udah, nggak usah panggil tante, panggil aku ibu aja. Ma, Tante, Kak Jacob kan juga udah punya pacar. Udahlah, aku nggak peduli. Aku maunya kamu yang jadi menantuku. Mama nggak usah bicara omong kosong deh ah. Kamu gak berpikir aku beneran adanya Jacob kan? Aku dan Jacob dulu adalah kekasih masa kecil. Keluarganya juga udah kenal banget sama aku. Kamu gak ada apa-apanya buat bersaing sama aku. Kamu pikir aku takut? Salma, kamu kenapa? Aku cuma pengen ngeliat gelangnya Kak
Risa, tapi aku malah ditepis tangannya. Padahal aku juga dapet kok sama Kak Jacob jadiin kalung. Kamu gak nganggap itu spesial kan? Modalnya sama. Iya, karena memang kan ini sebenarnya satu setel buat kamu, tapi karena aku suka, jadinya Kak Jacob ngasih aku kalungnya deh. Kalau gitu berikan padaku. Kak Jacob, Aku bilang berikan Risa padaku. udahlah, bukan itu cuma kalung doang. Lagian kan kamu juga udah dapet gelangnya. Apa? Kamu ngebela dia? Kenapa juga aku harus ngalah sama dia? Emangnya pacarmu siapa sih? Risa. Kamu masih pura-pura aja sih, balikin. Risa sudah cukup. Jadi kamu pacar yang punya adik-adikan? Siapa dia? Aku adalah kakaknya. Mau apa?